Asia Tenggara dan punya obsesi kayak gini is by case sih, tapi ini rasisnya sampai tahap body shaming ya. Rawan dan kemauannya banyak banget kan, kalau Korea idiot katanya gitu. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel HM Studio. Piye kabare? Semua teman-teman di Indonesia, di Malaysia, tak kira di mana saja anda berada, aku doakan semuanya sihat-sihat aja, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anda yang sudah mampir menonton di channel HM Studio. Terima kasih banyak. Pada anda yang baru aja gabung, ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio. Mantap jiwa. Baik cuy, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi reaction kita, di mana kali ini aku nak lihat ada satu kasus yang lagi sedang viral di Indonesia. Katanya viral Indosarang, cewek Indonesia dihina di forum Korea Selatan. Nah, aku sebenarnya baru tahu juga ya cuy. Ada teman-teman subscriber yang komen di video aku yang lepas, katanya ada wanita daripada Indonesia dihina oleh warga Korea Selatan. Apa sebenarnya yang berlaku cuy? Apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa boleh sampai ke tahap macam ni? Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa cuy untuk anda subscribe channel Nonton Bareng KLA, tanda sokongan dan dukungan anda semua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, lanjut aja cuy, kita lihat videonya. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang kasus yang lagi viral di X dan di Instagram, yaitu tentang kasusnya Indosarang. Mungkin kalau yang belum tahu, bisa sedikit nebak-nebak dari kata Indosarangnya, kita udah tahu ya dari Indonesia dan berhubungan dengan Korea Selatan. Indosarang adalah sebuah website yang isinya discuss atau enggak kayak blog lah ya. Isinya discuss orang-orang Korea Selatan yang kerja di Indonesia guys. Jadi mereka kayak mengeluh lah, di situ ada ngobrol segala macam. Mungkin kalau misalkan kita kerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri, pasti kita nyari komunitas Indonesia ya, di situ mungkin ngobrol, curhat, dan pasti ada lah keluhan-keluhan terhadap negara yang mereka tinggali. Tapi masih dalam batas wajar sih, menurut gue nggak apa-apa ya. Nah di sini tuh kenapa bisa viral? Karena isinya ditemukan, akhir-akhir ditemukan ujaran kebencian yang mengarah ke arah rasisme yang sangat-sangat merendahkan perempuan Indonesia, bahkan agama tertentu di Indonesia, yang merupakan mayoritas agama di Indonesia guys. Mungkin gue baca satu-satu ya. Dari judulnya aja udah bikin kesel banget guys, karena dia melesetin kata Indonesia pakai IN, do-nya diganti TAI, sia. Kenapa IN TAI Indonesia menyebalkan, kata mereka gitu. Gue baca satu, kulitnya hitam, paling jelek di Asia Tenggara dan punya obsesi kayak Ini bukan main-main cuy, terlaluan juga nih cuy. Kulitnya hitam, paling jelek di Asia Tenggara dan punya obsesi kayak gini is by case sih, tapi ini rasisnya sampai tahap body shaming ya. Parah nih cuy. Orang Islam kaya kan, mau gimana lagi? Paling berbanding terbalik sama culture Korea. Namanya Islam, bodoh, keke. Wah, sampai menghina agama nih cuy. Berat nih. Racist betul ya netizen Korea ni. Sampai nak body shaming, kata kulitnya hitam. No. Lepas tu yang aku jadi emosi ni cuy, sebab dia kaitkan dengan orang Islam di Indonesia. gini case by case sih, tapi oh my god, dia bilang paling jelek di Asia Tenggara. Lagi-lagi ngomongin kulit, mereka tuh benar-benar tergila-gila sama orang-orang yang kulitnya putih. Bagi mereka orang yang nggak putih tuh jelek gitu. Orang pun kebanyakannya plastik aja cuy, bukannya ori pun. Wah, panik aku. maaf, gue cuma baca doang ya, orang Islam kayak mereka ngomong jorok, mau gimana lagi, paling berbanding terbalik sama culture Korea. Namanya Islam bodoh katanya. Jancok mungkin artinya di sini Shibal Shekia kali ya. Kalau cantik-cantik kayak cewek Timur Tengah masih bisa ngerti. Di sini ada Tak, yang aku tak faham ni, apa yang mereka ni iri sangat dengan orang Islam di Indonesia ni? Oh, hey. kali setruk orang tolol yang ngelihat kera hitam dan masuk ke agamanya. Oh my god.
kera hitam. Katanya nggak ada cewek hijab yang perawan dan kemauannya banyak bener kan. Kalau Korea idiot katanya gitu. Mungkin idiot kalau mau gitu, kalau lebih kayak gitu lah. Nah lalu ada lagi yang bilang cewek Indonesia cewek-cewek bangsat, buat paspor susah itu kah? Cewek bangsat persiapan untuk nikah, tapi cewek Indonesia bangsat ini katanya mau pergi, ini mungkin ngomongin satu orang, tapi dia ngomongnya pakai cewek Indonesia bangsat guys. Mau pergi buat paspor tapi tiba-tiba dibilang harus ke Malaysia dulu baru bisa dibuatin paspor. Bangsat. Ini betul-betul keterlaluan. Dia punya tahap resis ni. Tak boleh bawa bincang cuy. Bangsat. Anjing bangsat, padahal cuma paspor bukan visa. Habis nikah aku mau tinggal. Mungkin ini ada orang yang mau married sama orang Indonesia dan dia di sini curhat juga guys. Cuman bahasanya keterlaluan sih. Betul keterlaluan banget. Tolong jangan ngomong tentang cewek Indo wanita monyet, ada ngomong gitu. Bawa lagi, tolong benerin kata-katanya. Cewek-cewek di sini lagi monitoring website ini. Sekarang orang-orang di MIF dan TikTok hanya tahu Indonesia nggak? Tahu Indosarang nggak? Please. Aku takut orang Indo datang sambil ngemis makanan, tanya kenapa gitu, lagi jalan kena teror. Jadi ini tuh ada yang minta dihapus juga karena udah mulai ketahuan. Terus mau diapain idiot? Gak di sini juga dari dulu ngeliat itu bahasanya selalu tentang Korea. Gak ada kerjaan, duduk aja nonton TikTok. Ini gue sedih banget sih ini. Karena kenyataannya memang orang Indonesia lagi tergila-gila sama Korea, lagi demam Korea-Koreaan. Makanan Korea lagi rame banget, di mana-mana bikin dekor Korea-Koreaan, baju Korea-Koreaan. Emang sebenarnya nggak apa-apa sih, itu namanya tren ya. Kita dulu juga pernah ya kan, itu kan semua tren kan, bukannya Indonesia saja kan yang orang kata tergila-gila kan dengan drama Korea, dengan artis-artis K-pop Korea. Negara lain pun macam tu juga. Taknya aku tak faham ni netizen Korea ni kenapa ni kan. Orang dah minat dengan drama korang, orang dah suka dengan artis-artis korang. Orang punya entertainment di Korea tu number one tau, number one. Dia bagi profit juga untuk ekonomi negara. Aduh, aku tak faham. modus. Dah ada orang Indonesia yang minat dengan artis-artis daripada Korea. Netizen pula yang lebih sudu dari kuah ni. Kenapa ya? Trennya telenovela. Tapi untuk yang Korea ini mungkin karena adanya K-pop, gue gak nyalain fans K-pop, gue sendiri fans drakor ya, karena menurut gue suka sama karyanya yang menurut gue sih maju banget ya, perfilman di Korea Selatan. Dan gue juga gak nyalahin yang suka K-pop, cuman banyak banget pecinta K-pop yang tergila-gila sama cowok Korea pada akhirnya. Jadi mereka tuh kayak sangat memuji opa-opa Korea, sampai-sampai tiap ada orang Korea yang bikin YouTube ataupun konten berbau Indonesia tuh mereka langsung tergila-gila gitu, kayak overproud gitu. Makanya orang Indonesia banyak yang kesel sama cewek-cewek ini, sama orang-orang yang tergila-gila sama Korea berlebihan. Kalau misalnya suka sama karyanya wajar guys ya, tapi kalau udah sampai ya, kalau kita suka sama karya mereka tuh normal lah kan. Tapi kalau macam aku pun, aku just layan je, aku tengok storyline dia macam mana kan, punya drama tentang apa, tapi tak sampai tergila-gila lah. Tapi orang-orang muda sekarang ni kan, trend mereka kan, tak boleh nak kata apa juga kan. besar memuja. Bahkan gue baca di X tuh kayak ada komen, ada situs atau grup opa-opa hunter gitu loh guys. Jadi nunjukin kalau cewek-cewek Korea tuh pengen banget punya pasangan orang Korea Selatan gitu. Mungkin mereka pikir kayak di drakor-drakor kali ya, manis gitu. Tapi kenyataannya ngeri banget guys. Komentar mereka terhadap pandangan mereka, mayoritas, emang gak semua, masih banyak yang baik dan suka sama Indonesia. Tapi banyak yang pandangannya tuh jelek terhadap wanita Indonesia, wanita Asia Tenggara khususnya Indonesia. Mereka bilang kalau cewek Indonesia tuh gampangan lah. Di sini dibilang jelek. Mungkin kita ingat kasusnya yang Omea TV waktu itu yang dia sangka yang si cewek ini nggak bisa bahasa Korea, taunya ngerti gitu, dia jelek-jelekin cewek ini, ini dasar jelek segala macam gitu. That's it gitu, benar-benar. Wah, benar jelek-jelekin orang nih, hujat-hujat. Emosi aku cuy. Tak, mereka pun bukannya elok sangat pun kan. Kebanyakannya plastik je. Kenyataannya seperti itu guys gitu. Dan gue cari tahu lagi tentang rasisme di Korea Selatan. Emang sih banyak yang komen, ya nggak cuma di Korea, orang Indonesia juga banyak yang rasis segala macam. Emang sih guys, di mana-mana rasisme selalu ada. Terus bullying, verbal, cyberbullying itu pasti ada di zaman sekarang, di negara manapun. Tapi tingkatnya guys, menurut gue orang Korea udah berlebihan sih, nggak cuma lewat internet, tapi
lewat medianya pun mereka sering ngerasisin orang Asia Tenggara. Bahkan artis-artis K-pop yang non Korea yang Asia Tenggara kayak Lisa Blackpink pun masih mereka rasisin gitu. Betul. Aku lihat ya cuy, artis-artis Korea pun gak tahan cuy dengan cyberbully netizen mereka sendiri. Contoh macam Lisa Blackpink, dia aku rasa kalau tak silap aku dia bukan orang Korea, dia orang Thailand tak silap aku. Tapi macam-macam netizen Korea jat dia, kecam dia, macam-macam yang dia kena. Artis-artis K-pop pun ramai yang gak tahan, sampai ada yang kes bunuh diri lah apalah. Parah cuy, parah. Kalau terus ternyata gue diskriminasi. baru tahu juga di Korea Selatan itu nggak ada komite hak asasi manusia gitu, nggak ada undang-undang anti diskriminasi guys. Sampai waktu itu direkomendasiin sama komite hak asasi manusia PBB untuk bikin undang-undang anti diskriminasi. Ya, tapi betul. Akhirnya sempet jalan, tapi akhirnya nggak jalan karena kurangnya konsensus publik. Jadi kayak mungkin masyarakatnya nggak ngerasa nggak perlu undang-undang anti diskriminasi ini. Gitu sih guys. Dan kalau misalnya kita bilang, oh nggak semuanya, emang nggak semuanya sekali lagi, tapi banyak sekali yang ngerasa seperti itu, apalagi pelajar-pelajar. Mungkin ada juga yang ketemu orang baik ya, lucky gitu, tapi untuk ketemu orang yang rasis nggak kenal itu banyak juga gitu. Dalam survei nilai dunia 2017-2020 dari 1.245 warga Korea Selatan yang disurvei, 15,2% melaporkan bahwa mereka tidak menginginkan seseorang dari ras berbeda menjadi tetangga mereka. Udah jelas banget, waktu di survei aja 15,2% tuh mereka nggak mau kalau ada orang yang beda non-Korea tinggal di daerah mereka. Angka ini menunjukkan penurunan tajam. Terus dari survei nilai dunia 2010-2014 berarti kalau zaman dulunya lagi lebih parah, mungkin karena belum open-minded ya. Dulu bahkan di angka 34,1%. Dalam survei tahun 2010-2014, 44,2% melaporkan bahwa mereka tidak menginginkan imigran atau pekerja asing sebagai tetangga. Jadi sampai segitunya guys, bahkan mereka nggak mau punya tetangga yang non Korea. Jadi mereka tuh sangat-sangat overproud sama rasnya ya, karena di sana tuh cuma satu ras. Jadi susah juga sih. Kalau di Indonesia tuh kita terbiasa dari kecil tuh banyak ras, negara yang kaya akan budaya, banyak suku, jadi terbiasa untuk toleransi, belajar toleransi, menerima orang lain. Makanya ada ras di sini rasis gitu terhadap suku lain, tapi menurut gue sih tingkat toleransinya masih cukup tinggi sih. Belum parah lah kan. Seperti itu guys. Terus berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea terhadap penduduk asing di Korea Selatan pada tahun 2019, 68,4% menyatakan pernah mengalami diskriminasi rasial. Jadi benar-benar lebih dari 50% tuh udah ngalami, yang tinggal di Korea tuh ngalamin diskriminasi, dirasisin sama orang Korea Selatan sendiri. Ini data survei yang berbicara ya guys. Dan banyak dari mereka yang mengaku mengalaminya karena kemampuan bahasa Korea mereka, 62,3%. Jadi dirasisin karena mereka nggak bisa ngomong bahasa Korea, karena mereka bukan orang Korea 59,7%, dan karena ras mereka 44,7%. Jadi benar-benar angkanya sangat tinggi menurut gue untuk kasus rasisme di Korea. Kalau menurut gue sih orang-orang asing yang tinggal di Indonesia, yang kerja di Indonesia, bahkan di kuliah Indonesia tuh sangat disambut baik sama orang-orang di sini. Bahkan banyak yang akhirnya betah karena mereka kaget Indonesia ramah banget gitu. Jadi ada gue lihat beberapa channel lah, kenapa mereka suka di Indonesia, mereka jawab karena orangnya ramah-ramah. Bahkan sampai keluar rumah tuh dari ujung ke ujung tuh nyapa semua gitu, padahal nggak kenal. Jadi mungkin kita mulutnya jelek ya guys di internet, di media sosial, tapi in real life sih gue masih ngerasain ini tuh negara yang ramah gitu. Dan toleransinya masih cukup tinggi. Walaupun saat ini mungkin ada beberapa orang yang mencoba menghancurkan toleransi Indonesia, tapi menurut gue sih Bhinneka Tunggal Ika itu sangat benar-benar jadi semboyan negara kita gitu. Karena bagi mereka yang satu ras tuh nggak ngerti apa arti kebinekaan, makanya mereka sama orang yang berbeda dari mereka tuh rasis gitu. Dan di Korea ini, kalau di China ya, Asia Timur tuh banyak sukunya, jadi mereka juga belajar untuk nggak serasis Korea Selatan. Yang lebih parah lagi, mereka tuh rasisnya sama orang Asia Tenggara dari warna kulit, dan mereka nganggap orang Asia Tenggara tuh levelnya di bawah mereka. Jadi kalau nggak ada yang namanya kesetaraan manusia bagi mereka gitu. Mayoritasnya, nggak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu guys. Hal ini menimbulkan banyak reaksi ya di masyarakat Indonesia, apalagi pasti netizen Indonesia tuh kesel banget pasti. Kalian tahu sendiri kalau ada yang menyakiti Indonesia tuh netizen langsung membara gitu. Dan di sini akhirnya para cowok gue baca banyak sekali yang akhirnya komen di kasus ini,
yang akhirnya mereka menunjuk, tuh lihat tuh cewek-cewek yang tergila-gila sama Korea, mereka tuh rendahin lu tahu nggak gitu. Tapi ada juga yang salah sasaran yang terus menyasar K-pop, padahal menurut gue sih emang kenapa K-pop selalu diartikan gila Korea, karena banyak yang berlebihan menurut gue ya, tapi nggak semua. Seperti tadi gue bilang, gue fans drakor karena gue suka karyanya. Ada juga orang-orang K-pop yang emang suka karya, suka musiknya, suka tariannya gitu. Cuman banyak juga yang emang jadinya obsesi guys, sampai ada yang cita-citanya sampai obses sangat lah kan, pengen jadi orang Korea, pengen dapetin cowok Korea, makanannya semua Korea, dandannya semua Korea banget gitu. Nggak apa-apa sih, karena lagi tren. Tapi menurut gue sih tetap jangan berlebihan, dan kita harus punya harga diri ya guys. Kayak mereka tuh udah nganggap kita kayak gini sampai gitu. Sudah dihina sebegini kan. Menurut gue gitu. Dan kalau misalkan belajar bahasa Korea sih menurut gue sih hal yang wajar ya. Kita memperkaya diri, belajar bahasa Korea, Jepang, Spanyol lah apa gitu untuk kerja, untuk kedepannya nyari informasi atau apapun juga pasti kepake gitu. Kalau sekarang kenapa yang menurut gue nggak wajar tuh kalau udah ya itu menurut gue sih berlebihan dalam suka sama apapun lah guys ya, apapun berlebihan tuh nggak baik gitu. Cuman di sini gue berapa kali sih bahas di YouTube gue tentang rasisme orang Korea yang mereka udah lakuin nggak cuman di media sosial. Kalau di media sosial ya netizen Indonesia juga ganas, netizen sana lebih ganas lagi. Cuman kalau menurut gue sih netizen Indonesia tuh emang mulutnya banyak yang jahat, tapi untuk kasus tertentu ya guys, kasus yang viral yang mereka nggak suka, mereka serang gitu, walaupun kadang-kadang membabi buta gitu. Kalau orang Korea tuh enggak, mereka benar-benar nggak suka aja gitu, dari hati mereka tuh mereka nggak suka, nggak cuma pengguna kinetsnya doang, pengguna media sosial, bahkan orang-orang di sana semua dari yang tua banget, apalagi yang tua-tua tuh benar-benar nggak suka sama orang non Korea, apalagi Asia Tenggara gitu. Dan kita harus melek soal ini guys, supaya kita punya pride ya, menurut gue sih seperti itu. Hai. Aduh cuy. Panas juga aku cuy. Betul-betul keterlaluan lah. Betul-betul keterlaluan. Resis betul lah. Apa yang diorang iri sangat ya, sampai nak hina, nak body shaming kulit orang, agama orang. Modus. Padahal mereka pun bukannya semuanya ori kan. Banyak yang plastik je. Yang ori tu susah jugalah nak jumpa. Betul keterlaluan lah sampai nak body shaming. Racist betul netizen Korea ni. Patutlah aku lihat ya, artis Korea ni banyak yang tak tahan ya dengan racistnya, dengan cyberbullynya di Korea Selatan. I'm okay, I'm fine, Kincana. Rupanya negara mereka ni tak punya hak asasi manusia berkenaan dengan diskriminasi. Parah cuy. Patutlah menjadi-jadi dia orang punya diskriminasi tu. Netizen yang makin toksik. Aku rasa netizen Indonesia perlu attack balik lah forum Indosarang ni. Kasih sekolah sikit kan yang toksik-toksik tu. Makcik-makcik toksik yang di Korea tu berapa kerat sangat cuy. Kalau nak dibanding dengan penduduk Indonesia yang 300 juta lebih tu. Memang kena sikat cukup-cukup lah. Kasih sekolah betul-betul kan. Macam mana nak jadi manusia. Kita ni bukannya suka bermusuh dengan orang cuy. Stress. Tapi kalau dah sampai tahap menghina sampai macam ni ya, betul-betul keterlaluan lah. Hina gadis-gadis yang bertudung di Indonesia, nak hina agama. Kalau kita lihat di Indonesia tu, Buddha, Islam, Kristian boleh hidup aman damai dekat Indonesia. Kita tak mengganggu-gugat kepercayaan orang lain. Macam akak ni cakap tu betul lah kan. Aku setuju lah. Kita ni janganlah sampai terlalu obses. Kalau kita suka tu just suka je. Kalau kita tengok tu just tengok. Tapi jangan sampai kita terlalu obses. Sebab kita tak tahu cuy penerimaan mereka tu macam mana kan. Kadang-kadang tu fake je. Betul-betul. Kalau macam kasus ni, too much cuy. Betul-betul gila lah. Racist netizen Korea ni betul-betul tak ada ubat lah. Kadang tu kita perlu juga sedarkan mereka ni kan. Berpijak di bumi yang nyata. So cuy, gimana cuy menurut anda semua cuy tentang kasus yang lagi sedang viral di Indonesia ni? Kalau tak ada sahabat subscriber yang komen di video aku pun tak tahu cuy tentang kasus ni yang lagi sedang hot kat Indonesia sekarang. Macam-macam lah kan. So gimana cuy menurut anda cuy? Jika anda punya info-info baru tentang kasus ini nanti, anda boleh komen di ruangan komentar di bawah ya cuy. Baik cuy, aku rasa itu aja daripada aku kali ini. Jika ada salah dan silap sepanjang aku reactionkan video ni, aku mohon maaf. Jika anda suka, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Moga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Dadah, didi, dudu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.